Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada para ikhwan filah yang masih setia di Farhan Faluk Channel. Lama saya tidak hadir mengisi channel saya dengan konten-konten yang berisi hal-hal tentang debat lintas agama maupun kajian-kajian tentang agama. Kali ini saya akan hadir dengan kajian tentang hidayah itu takdir atau pilihan. Kita ingat di masa jahiliyah ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah memperbaiki moralitas, memperbaiki norma-norma, memperbaiki peradaban-peradaban di Jazirah Arab. Kalau Rasulullah SAW hanya mengajarkan tentang bagaimana berhubungan dengan tetangga, bagaimana berbuat baik, bagaimana berdagang yang baik, bagaimana tata cara membayar hutang yang baik, bagaimana cara tentang hablum minanas yang baik, kafir Quraisy tidak akan pernah melakukan sebuah penekanan atau pressure terhadap Rasulullah SAW. Tapi apa ketika Rasulullah SAW mulai mengajarkan sampai titik kepada sebuah perubahan tentang peradaban, bagaimana tentang sebuah kesejajaran manusia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa manusia adalah tidak ada bedanya di mata Allah kecuali yang beriman. Ini mengguncang secara psikologis dari para pembesar kafir Quraisy, terguncang oleh ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Karena hal ini akan bisa mengancam mereka, mengancam eksistensi mereka yang selama ini turun-temurun mendapatkan sebagai orang-orang terkemuka. Makanya yang melawan ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu adalah orang-orang pembesarnya, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Tapi bukan termasuk Abu Janda ya. Kalau itu bukan kelasnya. Jadi artinya di sini, ketika kita berdakwah, ketika kita menerangkan hal-hal tentang kebaikan, saya yakin parameter kebaikan tentang norma-norma hablum minanas, semua agama mengajarkan hal tersebut. Bukan hanya Islam, tapi ajaran-ajaran samawi pasti secara turun-temurun dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, ajarannya sama. Yang membedakan dengan Islam yang menyempurnakan adalah ketegasan Islam dalam menempatkan kesejajaran antara manusia ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala, hanya iman. Sehingga ini mengguncang, ya, menakutkan bagi orang-orang yang terbiasa dengan status quo mereka, kenyamanan mereka menikmati, dihormati, dengan harta bendanya mereka bisa memerintah, sehingga ada strata-strata di tengah masyarakat, dan ini yang tidak dikenal oleh Islam, ya. Terus kalau kita kaitkan dengan judul saya yang membawakan sebuah konten tentang apakah hidayah itu takdir atau pilihan, saya teringat oleh sebuah peristiwa ketika seorang artis yang seorang perempuan menikah dengan non-muslim, ya, sedangkan si perempuan ini artis, dua-duanya artis. Si perempuan ini, yang artis ini, bapaknya ini dipanggil haji dan termasuk ustadz lah ya ustadz lokal di tempat tinggal dia. Ketika ditanya oleh wartawan, saya ingat sekali jawabannya adalah, ya kalau sudah takdir mau diapain lagi. Oke, di dalam rukun iman kita diwajibkan untuk percaya kepada takdir. Tapi apakah pernikahan itu adalah takdir? Menikah kepada lain agama itu adalah takdir? Bukan. Itu adalah sebuah pilihan, karena bisa menolak kita dengan daya dan upaya kita. Yang dimaksud takdir itu adalah lahir. Saya lahir dari suku Jawa, itu tidak bisa ditolak.
Itu yang namanya takdir. Saya lahir berkulit bermata sipit atau berkulit hitam, itu takdir. Tidak bisa kita merubah. Segala daya upaya tidak akan bisa dirubah. Itu yang dinamakan takdir. Jadi kalau namanya pernikahan itu bukan takdir, itu pilihan Anda. Jangan berlindung di balik kata takdir untuk sebuah pembenaran dari hal-hal yang salah. Yang kedua, apakah hidayah itu takdir atau pilihan? Di dalam hadis Rasulullah SAW, setiap manusia, nature-nya, alami dalam tubuh manusia adalah mencari kebenaran yang hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta. Sehingga sekali seumur hidup, ataupun 2 kali seumur hidup, ataupun 3 kali seumur hidup, Allah pasti akan memberikan sebuah penerangan tentang nilai-nilai sebuah ketauhidan. Itu pasti. Ketika dia menolak, itu bukan karena takdir, tapi karena dia memilih untuk menolaknya. Jadi jangan berlindung di balik kata takdir, ya, untuk membenarkan sebuah pilihan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Yang hak katakan hak, yang salah katakan salah. Tidak ada nilai abu-abu di sini. Demikian para ikhwan fillah, sedikit saya karena saya juga lagi istirahat ya di rest area, dan saya tiba-tiba tercetus tadi saya sebenarnya mendengarkan dialog di sebuah radio. Saya dengarkan bahwa tentang takdir, tentang pilihan gitu. Kalau pernikahan dan hidayah itu adalah takdir, coba pelajari kitab-kitab Fathul Mubin, ya, pelajari hadis-hadis Rasulullah, bagaimana manusia diberikan sebuah pilihan, bagaimana manusia diberikan sebuah nilai-nilai untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jelas ketika menikah dengan lain jenis, ya, itu bukan lain jenis, selain dengan lain agama, jelas itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Tapi karena berlindung di bawah itu takdir, dan ada pembenaran yang saat ini di tengah masyarakat, takdir gitu. Bukan seperti itu. Tempatkanlah sesuatu yang hak di tempatnya, yang salah di tempatnya. Jangan Islam dicampur adukkan dengan hal yang abu-abu. Demikian para ikhwan fillah kajian singkat saya. Mohon maaf karena saya juga lagi istirahat. Saya sedikit ingin supaya konten di channel saya ada konten-konten yang selalu dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda, dengan filsafat-filsafat agama yang berbeda. Ini adalah sebuah pemikiran saya. Jangan dijadikan acuan bahwa ini adalah kebenaran, tidak. Karena kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesalahan adalah kedhaifan keilmuan saya yang mungkin belum terlalu matang. Terima kasih kepada para ikhwan fillah yang masih setia di Farhan Farouk Channel. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.